almost 24 hours since 4 men, including 2 U.S. consulate staff and 2 mobile police force officers, were killed in Ogbaro in Anambra State, precisely yesterday on Tuesday. Kelompok bersenjata serang rombongan staf Kedubes AS di Nigeria. 3 orang diculik dan 4 orang dilaporkan tewas. Thanks, John. I want to ask you about a developing story. We're just now hearing reports about an American convoy in Nigeria coming under attack. What can you tell us about it? Don't know a whole lot. I just got informed about that here before coming on out to talk to y'all. It does look like a U.S. convoy vehicles was attacked. What I can tell you is that no U.S. citizens were involved. And therefore there were no U.S. citizens hurt. But we are aware of some casualties, perhaps even some killed. But I don't want to get too far ahead of where we are right now. It just happened and the State Department's looking into this. Setidaknya 4 orang tewas ketika kelompok bersenjata menyerang konvoi staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Nigeria Tenggara pada Selasa 16 Mei 2023. Serangan ini menewaskan 2 pekerja lokal dan 2 polisi. Seperti dilaporkan AP, para penyerang menembakkan konvoi di sepanjang jalan utama di wilayah pemerintah daerah Ogbaro, dekat kota Atani di negara bagian Anambra. Menurut polisi, daerah ini dikenal sebagai salah satu pusat kekerasan separatis di wilayah tersebut. Menurut jubir kepolisian di negara bagian Anambra, Tokubu Inika, para pejabat membunuh 2 anggota pasukan mobil, polisi dan staf konsulat, menyerang juga membakar tubuh mereka dan kendaraan mereka. Tim gabungan pasukan keamanan dikerahkan ke tempat kejadian tetapi baru tiba setelah penyerang melarikan diri dengan 2 petugas polisi lainnya dan salah satu pengemudi. Beruntungnya tidak ada warga AS yang ikut dalam perjalanan itu. Deplu AS mengatakan personel di Nigeria bekerjasama dengan Badan Keamanan Negara itu untuk menyelidiki serangan itu, di mana menurutnya keamanan personel AS selalu yang terpenting oleh pihak yang melakukan tindakan pencegahan intensif saat mengatur perjalanan ke lapangan. Tidak jelas sifat perjalanan yang dilakukan oleh staf kedutaan AS di Anambra atau berapa banyak yang ada di konvoi tersebut. Ikenga mengatakan sangat disesalkan bahwa konvoi semacam itu atau yang terkait akan masuk ke negara bagian tanpa bantuan polisi di daerah tersebut atau badan keamanan apapun. Tim tanggap kepolisian telah mengejar para pelaku untuk menyelamatkan orang-orang yang diculik. Menurut warga setempat, para staf konsuler sedang menjalani misi kemanusiaan di daerah tersebut. Serangan terjadi di sepanjang jalan utama sekitar pukul 15.30 waktu setempat dan polisi di Anambra meyakini bahwa serangan dilakukan oleh kelompok separatis. Serangan di kota Tani yang terletak 60 km dari ibu kota negara bagian semakin meningkatkan kekhawatiran tentang keselamatan penduduk dan pelancong di tengah kekerasan separatis yang merajalela di wilayah tenggara Nigeria dalam beberapa tahun terakhir. Pihak berwenang menyalahkan kekerasan pada kelompok separatis yang dikenal sebagai masyarakat adat Biafra yang memimpin kampanye bagi wilayah itu untuk melepaskan diri dari negara Afrika Barat untuk membentuk negara merdeka, tetapi menolak keseruan untuk referendum dan bersikeras bahwa persatuan negara terpadat di Afrika dan ekonomi terbesar di benua itu tidak dapat dinegosiasikan. Para separatis menjadi lebih ganas dalam beberapa tahun terakhir karena mereka harus menuntut referendum dan sejak persidangan pemimpin Nnamdi Kanu atas tuduhan terorisme dan para separatis juga membantah terlibat dalam penyerangan konvoi kendaraan Kedubes AS. Namun ketegangan meningkat sejak penangkapan Nnamdi Kanu yang merupakan pendiri POP pada 2015 dan 2021.